di mana di bulan ini baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Kita bergembira, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelahiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus baginda Rasul sebagai nabi dan rasul oleh Allah Subhanahu wa taala, diutus oleh Allah untuk umat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Yunus ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah, dengan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kalian, falyafrahu, hendaklah kalian bergembira, hendaklah kalian bersyukur dalam menyambut rahmat dan keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Tidak ada nikmat dan keutamaan yang paling besar selain diutusnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Rabiul Awal biasa kita sebut bulan Maulid. Bulan Rabiul Awal biasa kita juga sebut bulan Maulud. Kedua-duanya bisa dipakai, Maulid maupun Maulud, karena dua-duanya menunjukkan keberadaan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bilang Maulid Nabi, maka Maulid itu adalah isim zaman, waktu kelahiran, hari lahir. Maulid Nabi, hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kalau Maulud itu menurut ahli shorof itu isim maf'ul, artinya yang dilahirkan. Zat yang dilahirkan yaitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang yang menolak Maulid ataupun menolak Maulud, itu hakikatnya dia menolak, mengingkari keberadaan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu sayang, begitu cinta kepada kita umatnya. Di dalam sejarah bisa kita buktikan rasa sayang baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak buktinya. Dari sekian banyak bukti, kita ambil 3 saja bukti baginda Rasul begitu sayang kepada kita. Yang pertama, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika selesai haji wada berkurban. Di antara niat kurbannya, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, hadhihi udhiyatu Muhammad wa li ummati Muhammad. Ini kurban diniatkan untuk Muhammad dan diniatkan untuk umat Muhammad. Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu bahwa umatnya tidak semua beruntung mendapatkan harta yang banyak, memiliki kebun yang luas. Dia kepingin berkurban, tetapi hanya keinginan saja, dia tidak sanggup untuk berkurban. Maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam meniatkan kurbannya, hadhihi udhiyatu Muhammad wa li ummati Muhammad. Ini kurban untuk Muhammad dan untuk umat Nabi Muhammad yang sudah memimpikan ingin berkurban tetapi tidak beruntung, tidak kuat, dia tidak mampu untuk menyembelih hewan kurban. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang kematiannya didampingi oleh istrinya Siti Aisyah radhiyallahu anha dan putrinya Fatimah Az-Zahra. Ketika datang malaikat maut mulai mencabut nyawanya, sedang sakaratul maut, sakit. Tetapi yang diingat oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan istrinya, bukan putrinya yang berada di situ, tetapi baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam
mengingat kita sebagai umatnya. Beliau mengucapkan dengan lirih, ummati, ummati, ummati. Bagaimana nasib umatku? Bagaimana nasib umatku? Bagaimana keadaan umatku? Kita jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diingat oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukti cinta baginda Rasul kepada kita. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Setelah selesai haji wada. Kenapa dibilang haji wada? Haji wada itu bahasa Indonesia itu haji perpisahan. Setelah melaksanakan ibadah haji itu haji yang terakhir bagi baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah meninggal setelah haji wada itu, maka disebut haji wada, haji perpisahan dengan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjelang wafatnya, sekitar 9 hari sebelum wafat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul berkata kepada para sahabatnya, "Saya ingin menziarahi sahabat-sahabatku syuhada Uhud. Saya ingin menziarahi kepada para syuhada Uhud." Maka pergilah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam diiringi oleh para sahabat, datang ke pemakaman syuhada Uhud di pinggiran kota Madinah, di kaki gunung Uhud. Kalau orang yang sudah pergi haji dan umrah pasti sudah ziarah ke tempat ini. Setelah sampai di tepi makam, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam kepada para syuhada Uhud yang dimakamkan di situ. Assalamualaikum ya syuhada Uhud, wa inna insyaallahu bikum lahikun. Keselamatan bagi kalian wahai para syuhada Uhud. Engkau telah lebih dulu menjumpai Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah saya akan menyusul kalian, berjumpa dengan kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menziarahi para sahabatnya yang gugur di medan perang ketika perang Uhud dan dimakamkan di Uhud, di kaki gunung Uhud. Setelah ziarah, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam pulang dengan para sahabat. Tetapi di tengah jalan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menangis pilu, sedih sekali. Sehingga para sahabat ikut merasa kesedihan itu. Lalu sahabat bertanya kepada baginda Rasul, "Wahai Rasulullah, apa yang engkau tangisi? Wahai kekasih Allah, apa yang membuatmu sedih?" Jawab baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Saya rindu kepada saudara-saudaraku. Saya rindu kepada saudara-saudaraku." Jawab para sahabat, bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu wahai baginda Rasul?" Jawab baginda Rasul, "Tidak, kalian adalah sahabat-sahabatku. Sedangkan saudara-saudaraku ialah orang yang hidup setelah aku, dan dia beriman kepadaku walaupun dia tidak berjumpa dengan aku." Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kira-kira siapa yang disebut saudara-saudaraku itu? Kira-kira siapa yang dirindukan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu? Jawabannya, tentu kita sebagai umatnya. Kita yang hidup setelah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita beriman kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun kita tidak berjumpa dengan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi pertanyaannya, sudahkah kita menjawab kerinduan, rasa cinta baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jangan pernah kita mencintai, jangan pernah kita mengatakan bahwa kita mencintai baginda Rasul kalau kita tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Rasul. Jangan pernah kita sayang kepada baginda Rasul kalau kita tidak pernah menghindari apa yang dilarang oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib mencintai baginda Rasul dengan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, oleh baginda Rasul. Apa yang dilarang, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, oleh baginda Rasul. Cinta itu harus tumbuh melebihi cinta kepada yang lainnya. Sebab hadis baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam
La yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang, hatta akuna ahabba ilaihi, sampai diriku, kata baginda Rasul, lebih dicintai oleh dirinya, miwalidihi, daripada kedua orang tuanya, wa waladihi, melebihi cintanya kepada anak-anaknya, wan nasi ajmain, dan melebihi cinta kepada Rasul, melebihi cinta kepada manusia. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan aturan cinta kepada kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kalau para sahabat sudah tidak bisa diragukan lagi, cinta kepada baginda Rasul sudah dibalas cinta itu. Contohnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ketika baginda Rasul pergi hijrah, Sayyidina Ali tidur di tempat tidur baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau saja mau bisa dibunuh, karena kafir Quraisy mengira bahwa itu baginda Rasul. Tetapi Sayyidina Ali tidak peduli, walaupun nyawa taruhannya, beliau tidur di tempat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika hijrah menemani baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke Gua Sur. Ada lubang di situ, ada ular di dalamnya. Takut Abu Bakar As-Siddiq ular ini mematuk baginda Rasul, ditutupnya dengan kakinya sampai ular itu mematuk kakinya, sakit tetapi ditahannya. Itulah rasa cinta Abu Bakar As-Siddiq kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga Bilal bin Rabah, muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semenjak wafatnya baginda Rasul, Bilal bin Rabah tidak mau lagi mengumandangkan azan karena takut rasa cintanya menggoyahkan jiwanya. Sedih dia, sampai satu saat Bilal bin Rabah dipaksa untuk azan oleh cucu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hasan dan Husain. Beliau pun azan. Lantunan azan mulai berkumandang, satu demi satu bait, pasti asyhadu wa asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sayyidina Bilal tidak mampu lagi meneruskan kata-katanya. Beliau langsung pingsan saking sedihnya cinta kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu azan yang terakhir yang tidak pernah diselesaikan oleh Sayyidina Bilal. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita cinta kepada Rasul, minimal kita membenarkan syariat yang dibawa oleh baginda Rasul. Kita cinta kepada baginda Rasul, minimal kita mentaati apa yang diperintahkan oleh baginda Rasul. Kita cinta kepada baginda Rasul, kita bela keberadaan baginda Rasul. Kita tahu sekarang ini banyak orang yang menghina kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan orang kecil-kecil, kepala negara. Salah satu contohnya Presiden Prancis Emmanuel Macron memasang gambar karikatur baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita tahu bahwa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak boleh divisualisasikan, sehingga memicu kemarahan umat Islam dunia. Sekarang ini lagi diserukan boykot produk daripada Prancis karena Presiden Prancis telah menghina baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak kita pun membela, jangan sampai ada orang menghina baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita cinta baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak perbanyaklah kita membaca sholawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama di hari Jumat yang penuh barokah ini. Baginda Rasul bersabda, "Aksiru alayya minas sholati fi kulli yaumin jum'ah." Perbanyak membaca sholawat kepadaku pada setiap hari Jumat. Fa inna sholata ummati turadu alayya fi kulli yaumin jum'ah. Karena sholawat yang kita lantunkan itu akan diperlihatkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada setiap hari Jumat. Faman kana aktsaruhum alayya sholatan. Siapa orang yang paling banyak membaca sholawat kepadaku 100 kali, 1000 kali, 10.000 kali, maka dia orang yang paling dekat kedudukannya denganku pada hari kiamat. Masyiral muslimin,
Jemaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, bacalah sholawat banyak-banyak, karena itu kerja Allah, kerja malaikat Allah. Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat Allah membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Wahai orang-orang yang beriman, bacalah sholawat kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Fa'tabiru ya ulil absar.